Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Bunda Anggi. Apa kabar kalian hari ini? Apakah puasa kalian sudah ada yang bolong? Nah, kita hari ini akan belajar materi IPA di tema 9. Sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, perhatikan materi yang Bunda jelaskan di slide berikut. Keterkaitan sumber daya air dengan energi listrik. Energi listrik adalah salah satu energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan manusia. Energi listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari stasiun pembangkit listrik. Untuk menghasilkan listrik, stasiun pembangkit listrik ada yang menggunakan bahan bakar fosil, misalnya seperti batu bara, dan ada juga yang menggunakan energi alternatif, seperti tenaga air. Stasiun pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pembangkit listrik tenaga air beroperasi dengan memanfaatkan energi dari aliran air sungai atau waduk yang memiliki kecepatan tinggi. Nah, aliran air ini dimanfaatkan untuk memutar turbin atau kincir air. Ketika aliran air itu jatuh, akan menggerakkan turbin atau kincir air tersebut. Selanjutnya, kincir air atau turbin tersebut akan memutarkan generator. Dari generator inilah yang berfungsi mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Dan energi listrik yang dihasilkan disalurkan ke listrik di rumah kalian. Sumber energi dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Artinya, sumber energi ini adalah sumber-sumber energi yang bisa habis jika dipakai terus-menerus. Contohnya, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Jika sumber energi ini telah habis terpakai, kita tidak bisa membuatnya lagi. Nah, membutuhkan waktu berjuta-juta tahun lamanya sampai sumber energi tersebut dapat tersedia lagi. Yang kedua, sumber energi yang dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui adalah sumber energi yang selalu tersedia di alam dan dapat diperbaharui. Contohnya, sumber energi yang dapat diperbaharui itu antara lain ada matahari, angin, air, dan energi geotermal. Jadi, air ini termasuknya sumber energi yang dapat diperbaharui. Selain itu juga, kita bisa mendapatkan energi yang bisa diperbaharui dari hewan dan tumbuhan. Nah, sumber energi yang dapat diperbaharui ini ketika kita memakai terus-menerus, sumber energi ini tidak akan habis. Jenis-jenis sumber energi. Benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Ada berbagai macam sumber energi. Di antaranya, 1. Sumber energi panas. Benda-benda yang dapat menghasilkan panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas yang sangat besar berasal dari matahari. Selain matahari, ada minyak tanah dan juga batu bara, termasuk sumber energi panas. Energi panas dimanfaatkan untuk membantu manusia melakukan berbagai kegiatan, seperti menyetrika pakaian, memasak,
dan mendidihkan air. 2. Sumber energi listrik. Nah, benda yang menghasilkan listrik disebut sumber energi listrik. Listrik dihasilkan oleh generator listrik. Umumnya, generator digerakkan dengan menggunakan bahan bakar, seperti solar dan batu bara. Namun, ada juga generator yang digerakkan dengan tenaga air. Misalnya, generator yang ada di pembangkit listrik tenaga air. Nah, itu digerakkan oleh tenaga air. Yang ketiga, sumber energi cahaya. Benda yang menghasilkan cahaya disebut sumber energi cahaya. Matahari merupakan salah satu energi cahaya. Selain matahari, ada api dan lampu juga merupakan sumber energi cahaya. Yang keempat, sumber energi bunyi. Benda yang menghasilkan energi bunyi disebut sumber energi bunyi. Nah, tahukah kamu benda apa saja yang menghasilkan bunyi? Ya, seperti gendang dan gong. Kenapa benda dapat menghasilkan bunyi? Karena benda tersebut bergetar. Salah satu buktinya adalah ketika kita mendengar bunyi guntur atau petir yang sangat keras. Nah, terkadang kaca jendela di rumah kalian itu akan bergetar. Nah, hal ini disebabkan karena apa? Karena gelombang bunyi merambat melalui udara. Ada hal lain juga ketika kalian memukul meja. Nah, meja itu ketika berbunyi ia bergetar. Nah, itu disebabkan karena apa? Karena gelombang bunyi merambat melalui benda padat. Perubahan bentuk energi. Bentuk energi dapat mengalami perubahan. Perubahan bentuk energi dimanfaatkan dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama, perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Misalnya apa? Bensin dan solar digunakan sebagai bahan bakar yang dapat menggerakkan mobil. Yang kedua, perubahan energi gerak menjadi energi panas. Nah, misalnya apa? Ketika kalian menggosok-gosokkan tangan kalian, akan terasa hangat atau panas. Yang ketiga, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya apa? Contohnya, terdengar bunyi ketika kita bertepuk tangan. Yang keempat, perubahan energi panas menjadi energi gerak. Contohnya, kertas yang berbentuk spiral akan berputar saat digantung di atas lilin yang menyala. Dari sekian banyaknya energi yang ada, energi listrik adalah energi yang paling fleksibel untuk diubah menjadi bentuk energi lain. Misalnya apa? Energi listrik dapat diubah menjadi energi cahaya, menjadi energi bunyi, menjadi energi gerak, menjadi energi magnet, dan juga menjadi energi panas. Misalnya yang pertama, energi listrik berubah menjadi cahaya. Contohnya apa? Ya, contohnya lampu. Yang kedua, energi listrik menjadi energi bunyi. Apa nih? Siapa yang tahu? Ya, contohnya adalah bel listrik, radio, dan juga televisi. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi gerak. Ini ada satu peralatan yang digunakan kalian setiap hari ketika panas. Contohnya seperti kipas angin. Yang keempat, ada energi listrik menjadi magnet. Contohnya alat pengangkut besi. Yang kelima, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika, solder, dan juga kompor listrik.
Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.